untuk pembahasan yang pertama akan dijelaskan oleh saya, yaitu mengenai definisi proses mengajar. Kata teach atau mengajar berasal dari bahasa Inggris kuno, yaitu taechan, dan juga berasal dari bahasa Jerman kuno, yaitu taichan. Nah, kata taichan di sini diambil dari kata teik yang artinya memperlihatkan. Secara deskriptif, mengajar adalah suatu proses penyampaian informasi atau pengetahuan dari guru kepada murid. Nah, di sini juga mengajar dapat diartikan suatu proses penyampaian pengetahuan dan kebudayaan kepada siswa. Di sini ada beberapa pengertian mengajar menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut Arifin. Beliau mendefinisikan mengajar sebagai suatu rangkaian kegiatan penyampaian bahan pembelajaran kepada murid agar mereka dapat menerima, menanggapi, menguasai, dan juga mengembangkan bahan pembelajaran tersebut. Yang kedua yaitu menurut Tyson dan Carroll. Mereka mendefinisikan mengajar adalah sebuah cara dan sebuah proses hubungan timbal balik antara guru dan siswa yang sama-sama aktif melakukan kegiatan. Yang ketiga yaitu menurut Nasution. Beliau mendefinisikan mengajar yaitu suatu aktivitas mengorganisasikan dan mengatur lingkungan dengan sebaik-baiknya dan juga menghubungkan anak agar terjadinya proses belajar. Dari beberapa pendapat, dapat disimpulkan bahwa proses mengajar adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan secara berencana untuk membimbing dan juga melibatkan antara pendidik dan peserta didik dalam aktivitas belajar untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Selanjutnya, di sini saya akan membahas tentang pandangan pokok mengajar. Pandangan pokok mengajar itu terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada mengajar sebagai ilmu dan yang kedua ada mengajar sebagai seni. Yang pertama, mengajar sebagai ilmu. Sebagian ahli mengatakan bahwa mengajar itu sebagai ilmu atau sains. Oleh karena itu, guru merupakan sosok pribadi manusia yang dibangun untuk menjadi tenaga profesional yang memiliki profesiensi dalam dunia pendidikan yang berkompeten untuk melakukan tugas mengajar. Profesiensi itu sendiri dalam bidang ilmu pendidikan akan mampu melakukan perbuatan mengajar dengan baik asalkan orang itu berpengetahuan dan berkemampuan tinggi. Nah, oleh sebab itu, untuk memahami sekaligus menerapkan sebuah teori proses mengajar, guru hendaknya pandai-pandai menyimpan perasaan dan harapan emosional dalam tempat penyimpanan yang dingin. Nah, yang kedua ada ilmu sebagai seni. Para ahli yang lainnya juga berpendapat bahwa mengajar itu adalah sebagai seni atau art, tapi bukan sebagai ilmu. Oleh karena itu, tidak semua orang yang berilmu bisa menjadi guru yang piawi atau profesional dalam hal mengajar. Memang sulit disangkal bahwa untuk menjadi guru yang piawi atau guru profesional itu harus belajar dan berlatih di lingkungan instansi pendidikan keguruan selama bertahun-tahun. Contohnya, ada seorang guru yang mumpuni dalam sebuah bidang pendidikan agama, studi agama, dan bahkan telah memiliki pengetahuan keguruan yang cukup. Akan tetapi guru itu belum tentu mahir mengajar agama kepada peserta didiknya. Nah, tetapi sebaliknya ada pula seorang pengajar diniyah yang hanya berpredikat santri biasa dan tak pernah mengikuti sekolah keguruan tinggi, tetapi ternyata berhasil menjadi guru agama yang baik. Nah, berdasarkan contoh tersebut, maka
Dapat ditarik kesimpulan bahwa cukup kuatlah eksistensi aliran yang memandang bahwa mengajar adalah seni dan kecakapan yang notaben artistik itu hanya dimiliki oleh orang-orang yang memang berbakat. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Della Delviana dengan NIM 118210014. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai model dan metode mengajar. Yang pertama yaitu mengenai model mengajar. Menurut Bruce Joyce dan Marshall Well, terdapat 4 model mengajar. Yang pertama yaitu model information processing atau tahapan pengelolaan informasi. Nah, model ini berorientasi pada psikologi kognitif, sehingga model ini menekankan pada daya pikir peserta didik. Nah, model ini juga bertujuan agar proses belajar mengajar dapat membentuk perkembangan siswa yang berkembang secara optimal sesuai dengan fungsinya, di mana siswa dapat mengolah informasi yang telah diterimanya dengan baik. Yang kedua yaitu model personal atau disebut juga dengan pengembangan pribadi. Model ini tentunya berkembang pada pengembangan pribadi siswa dengan memperhatikan kehidupan, terutama fungsi emosionalnya. Nah, model ini bertujuan untuk menolong siswa dalam mengembangkan hubungannya yang produktif dengan lingkungannya. Kemudian, model yang ketiga yaitu model sosial atau hubungan masyarakat. Nah, sesuai dengan namanya yaitu model sosial, tentunya model ini menitik beratkan pada proses interaksi antara individu dengan individu lain dalam sebuah kelompok individu tersebut. Sehingga model ini sering juga disebut dengan interaktif model karena model ini menitik beratkan pada interaksi antara satu individu dengan individu yang lain. Nah, model yang keempat yaitu model behavioral atau pengembangan perilaku. Nah, model ini adalah kerangka teori perilaku yang dihubungkan dengan proses mengajar. Nah, model behavioral ini tentunya menekankan pada perubahan perilaku yang tampak dari peserta didik sehingga konsisten pada konsep dirinya. Yang selanjutnya yaitu mengenai metode pokok mengajar. Pada kesempatan kali ini terdapat 3 metode pokok mengajar. Yang pertama yaitu metode ceramah atau yang disebut juga dengan lecture method. Nah, sebagaimana kita ketahui, metode ceramah ini dilakukan oleh guru secara monolog atau artinya dengan hubungan satu arah. Oleh karena itu, metode ceramah ini memiliki kekurangan dan juga kelebihan. Nah, kelebihan dari metode ceramah adalah metode yang paling efektif dalam mengatasi kelangkaan literatur yang disebabkan karena mahalnya atau sulitnya daya beli dan daya paham siswa. Nah, kekurangannya yaitu tentunya karena dilakukan guru secara monolog dalam menjelaskan materi-materi sehingga siswa menjadi pasif dan menghambatnya daya pikir kritis siswa. Nah, yang kedua yaitu metode diskusi. Tentunya metode ini juga tidak asing ya, karena kita sering melakukannya. Metode diskusi ini sangat erat hubungannya dengan belajar memecahkan masalah atau problem solving. Nah, aplikasi dari metode diskusi ini adalah biasanya melibatkan seluruh siswa yang tentunya dibentuk dengan kelompok-kelompok untuk memecahkan suatu permasalahan. Kemudian yang ketiga yaitu metode demonstrasi. Nah, metode demonstrasi ini adalah metode mengajar dengan cara memperagakan barang, kejadian, aturan, dan urutan melakukan suatu kegiatan baik secara langsung maupun melalui penggunaan media pengajaran. Nah, metode ini diaplikasikan dengan menggunakan alat-alat bantu pengajar seperti benda-benda miniatur, gambar, dan lain-lain sebagai media pengajaran yang mendukung terhadap metode demonstrasi agar pengalaman belajarnya semakin
mendapatkan pengalaman yang lebih real. Sekian penjelasan dari saya mengenai model dan juga metode mengajar. Terima kasih. Materi selanjutnya yaitu strategi mengajar. Nah, sebuah strategi mengajar dapat berlaku umum bagi semua guru bidang studi selama orientasi sasarannya sama. Dibandingkan dengan metode mengajar, strategi mengajar sebenarnya masih relatif baru dalam dunia pengajaran. Nah, strategi mengajar baru mulai populer setelah Hilda Taba pada tahun 1960-an menjelaskan kiat-kiat khusus mengajar kecakapan berpikir untuk anak-anak. Dalam dunia pendidikan dan pengajaran modern terdapat banyak strategi yang khusus dirancang untuk mengajar dengan materi tertentu hingga mencapai kecakapan yang diinginkan. Di antara macam-macam strategi mengajar atau pembelajaran yang sering digunakan oleh tenaga pendidik untuk mengajar adalah yang pertama yaitu strategi mengajar SPALT. Di antara strategi mengajar itu terdapat sebuah strategi mengajar berdasarkan strategi kognitif yang relatif masih aktual. Strategi ini bernama Strategi Program for Effective Learning atau Teaching yang disingkat SPLT. Program SPLT ini dirancang dan diuji cobakan Robert F. Mulcahy, seorang guru besar yang mengepalai The Cognitive Education Project atau Proyek Pendidikan Ranah Cipta pada jurusan Psikologi Pendidikan Universitas Alberta. Sesuai dengan namanya, strategi SPLT ini sengaja direkayasa untuk memperbaiki dan meningkatkan keefektifan belajar dan berpikir siswa, terutama yang menduduki kelas akhir sekolah dasar dan kelas-kelas menengah. Strategi yang kedua yaitu strategi direct instruction atau pembelajaran langsung atau metode ekspositori. Nah, dalam strategi ekspositori, dominasi guru banyak dikurangi. Guru tidak terus bicara, tapi hanya memberi informasi kepada bagian atau saat-saat diperlukan. Namun, pembelajaran ini berpusat pada guru, tetapi tetap menjamin terjadinya keterlibatan siswa. Nah, metode ini dirancang untuk menunjang proses belajar siswa yang berkenaan dengan pengetahuan prosedural, yaitu pengetahuan mengenai bagaimana seseorang melakukan sesuatu. Strategi yang ketiga yaitu diskusi sebagai suatu strategi pembelajaran adalah suatu proses tatap muka interaktif di mana siswa menukar ide tentang persoalan dalam rangka pemecahan masalah, menjawab suatu pertanyaan, meningkatkan pengetahuan dan pemahaman, atau membuat suatu keputusan. Nah, dalam diskusi, siswa dituntut untuk selalu aktif berpartisipasi, siswa dilatih berpikir kritis, siap mengemukakan pendapat secara tepat, berpikir secara objektif, dan menghargai pendapat orang lain. Strategi yang keempat yaitu strategi Think Talk Write. Suatu strategi pembelajaran yang diharapkan dapat menumbuh kembangkan kemampuan pemahaman dan komunikasi tematik siswa adalah strategi Think Talk Write. Strategi yang diperkenalkan oleh Winker dan Laughlin ini pada dasarnya dibangun melalui berpikir, berbicara, dan menulis. Nah, alur kemajuan strategi Think Talk Write ini dimulai dari keterlibatan siswa dalam berpikir atau berdialog dengan dirinya sendiri. Nah, setelah proses membaca, selanjutnya berbicara dan membagi ide atau sharing kepada temannya sebelum menulis.
Nah, pada strategi ini, jadi siswa itu setelah membaca, siswa itu tidak langsung menulis, tetapi dia sharing sharing tentang ide yang didapatnya kepada teman-temannya dahulu. Nah, setelah sharing kepada temannya, baru siswa ini bisa menuliskan ide yang didapatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gisva Esmiludinan. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagian D, yaitu terkait strategi dan tahapan mengajar. Nah, sebenarnya strategi dan tahapan mengajar itu dimulai dan dipopulerkan, dibawa oleh seorang tokoh yang bernama Hilda Tabe pada tahun 1960-an. Nah, sebenarnya ketika kita memahami bahwasannya ada beberapa strategi pendidikan modern yang bisa kita terapkan, itu tentu saja memiliki strategi-strategi khusus untuk mencapai kecakapan berpikir tertentu ya untuk perkembangan anak. Nah, sebenarnya strategi apa saja sih yang bisa kita ambil dari teori-teori yang sudah ada? Nah, mungkin akan dijelaskan lebih jelas lagi terkait tahapan-tahapan apa saja yang ada atau strategi-strategi apa saja yang ada pada tahapan-tahapan berikut ini. Nah, strategi-strategi yang akan kita bahas itu ya adalah salah satunya yang pertama itu adalah strategi mengajar spell, terus strategi direct instruction, diskusi sebagai salah satu strategi pembelajaran, dan juga strategi think, talk, write. Nah, sebenarnya apa saja sih 4 strategi pembelajaran ini? Nah, nanti kita akan bahas satu persatu. Strategi mengajar spell itu sebenarnya mengutamakan terkait pembahasan tentang keefektifan belajar dan juga berpikir siswa. Jadi sebenarnya strategi mengajar spell ini sebenarnya lebih cenderung pada membangun daya kritis anak seperti apa gitu ya. Jadi karena lebih berorientasi pada berpikir kritis dan juga efektif belajar, jadi lebih mengutamakan pada pengembangan intelektual anak dan kognitifnya itu seperti apa, seperti itu. Yang kedua yaitu strategi direct instruction. Nah, strategi direct instruction ini adalah salah satu metode yang dirancang untuk menunjang proses belajar yang berkenaan dengan pengetahuan prosedural, yaitu pengetahuan bagaimana orang melakukan sesuatu. Jadi sebenarnya lebih kejadiannya lebih pada kegiatan sehari-hari daripada yang pertama. Kalau makan pertama itu kan lebih cuma berpikir, sedangkan kalau yang kedua ini lebih ke perilaku seperti itu. Dan yang ketiga itu diskusi sebagai suatu strategi pembelajaran. Jadi kalau diskusi itu sebenarnya sifatnya adalah melakukan interaksi antara satu individu dengan individu lainnya, sehingga di situ menemukan sebuah pembahasan dan pembelajarannya itu menggunakan sistem interaksi ya gitu. Kalau misalkan yang terakhir ini 4 strategi think, talk, write, yaitu ini bisa dengan menggunakan alur kemajuan atau strategi TTW, dimulai dari keterlibatan siswa dalam berpikir atau berdialog dengan dirinya sendiri setelah proses membaca. Jadi kalau misalkan yang nomor 4 ini sebenarnya dia lebih sistemnya selanjutnya berbicara dengan membagi ide, sharing dengan teman sebelumnya menulis. Jadi sebenarnya perbedaan antara bagian yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga, dan yang keempat itu dari strateginya, strategi penyampaian itu seperti apa. Kalau yang pertama itu lebih meningkatkan daya kritis siswa. Kalau yang kedua itu lebih ke perilaku ya, bagaimana orang melakukan sesuatu, mengamati ya, menganalisis. Yang ketiga yaitu lebih berpikir secara objektif dan menghargai pendapat orang. Yang ketiga, yang terakhir itu adalah dengan berbicara dan membagi ide dengan temannya sebelum menulis. Jadi metode sharing gitu ya. Nah, itu adalah tahapan-tahapan proses mengajar yang berhubungan erat dengan menggunakan strategi belajar mengajar. Seperti itu. Terima kasih.